Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kami hadir dengan sebuah program istimewa, yaitu Indonesian Forward, yang khusus hari ini kami siarkan dari Kota Santri, yaitu Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur. Mengapa dari Gresik? Karena hari ini ada sebuah acara yang sangat istimewa, baru pertama kalinya diselenggarakan, yaitu Gresik Bandeng Fest 2021. Apa bedanya dengan festival-festival yang lainnya dan mengapa harus Bandeng? Karena konon kabarnya ini merupakan produk unggulan dari Kabupaten Gresik dan merupakan bandeng dengan berkualitas tinggi yang ada di Indonesia. Nah, langsung saja saya bersama dengan Bupati Gresik, ada Gus Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, Pak Emil. Karena pasti sering makan ikan makanya sehat. Kebanyakan bandeng. Kebanyakan bandeng, tetap sehat, tetap semangat begitu ya membangun Kabupaten Gresik. Dan di samping Gus Yani sudah hadir juga ada Pak Budi Hanoto. Beliau merupakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Pak Budi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu begitu ya. Amin. Wah, hari ini saya senang sekali karena baru pertama kali saya lihat yang namanya Gresik Bandeng Fest 2021. Ini apa yang membuat Gus Yani bikin festival seperti ini? Ya, makasih Mbak Emil. Selamat pagi Pak Budi juga, terima kasih. Memang festival bandeng itu pada umumnya di Kabupaten Gresik sudah berlangsung. Kita punya festival bandeng di tahunan, tiap tahun di Idul Fitri, di sebelum H-3 Idul Fitri itu sudah ada festival bandeng yang selama ini sudah berjalan. Tetapi pada kali ini di acara penghujung akhir tahun, kami Kabupaten Gresik alhamdulillah dibantu oleh Pak Budi khususnya Bank BI Jawa Timur menyelenggarakan bandeng yang hari ini cukup berbeda. Bedanya apa sama yang festival pasar bandeng biasanya setiap tahunnya karena ada tuh? Kami melihat punya potensi bandeng ini di Kabupaten Gresik dan kami mendorong agar bandeng Kabupaten Gresik ini bisa menjadi produk unggulan UMKM yang tentunya kita targetkan go internasional. Nah, pada acara bandeng kali ini kami bersama BI juga mengajak Master Chef Indonesia, khususnya Chef Juna, karena kami punya gambaran ketika bandeng ini diolah di tangan-tangan profesional, insya Allah ini menjadi satu produk yang punya potensi unggul yang luar biasa. Dan punya nilai tambah ya? Siap. Iya. Kalau Pak Budi sendiri melihat Kabupaten Gresik itu seperti apa sih Pak? Kalau selama ini kita melihat, sektor pariwisata, sektor UKM itu berkembang begitu. Tapi kalau Bank Indonesia memotretnya apa? Potensi apa lagi yang patut untuk ditonjolkan dari Gresik? Gresik sebagai sebuah kota ataupun kabupaten memiliki potensi yang sangat besar sekali, terutama pertama dari sisi wilayahnya saja. Di sini ada berbagai macam wilayah industri, ya, kawasan ekonomi khusus. Di sini ada juga JIPE, ya, kawasan industri yang besar, dan itu sangat mendorong untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur khususnya, ya, untuk komoditi-komoditi yang berorientasi ekspor. Dan juga itu membuat suatu rantai pasok yang bagus dan menjadi potensi untuk keunggulan Gresik untuk ekonomi Jawa Timur. Nah, namun demikian tadi Pak Bupati benar disampaikan bahwa ada komoditi-komoditi UMKM yang perlu didorong, ya. Salah satunya adalah bandeng, ya. Bandeng ini kami melihat karena produksi yang nomor satu, ya, dari sisi produksi nomor satu, dan mempunyai ciri khas yang baik, ya, di sini kualitasnya dan ini perlu didiversifikasikan. Macam aneka bandeng di sini nanti bisa dilihat di festival itu nanti. Iya, bandeng di Gresik ini kualitasnya luar biasa. Ya. Bahkan dapat bocoran beberapa wilayah di Indonesia ambil bandengnya di Gresik. Betul. Tapi gimana caranya potensi yang sangat istimewa ini agar bisa benar-benar terbranding dengan baik? Apa yang dilakukan oleh Mas Bupati ini? Ya, pada hari ini kita tujuannya membranding bandeng Kabupaten Gresik ini tentunya dengan mengundang salah satu chef nasional, Chef Juna ini, salah satunya ini untuk dalam branding kita. Karena
kenapa bandeng Gresik? Kami melihat produktivitas bandeng Gresik ini sangat cukup besar dengan luasan 28.000 hektar. Kita mampu memproduksi bandeng kita itu hampir tahun terakhir 2020 itu sekitar 87.000 ton. Berarti cukup besar ini, cukup besar, dan bandeng Gresik beda dengan bandeng-bandeng yang lain. Bedanya apa sih, Gus? Lebih apa ya? Lebih enak, lebih kenyal dan tidak bau tanah karena ada air asin ya, air asin dan air tawar yang bercampur. Tetapi ini yang menjadi salah satu keunikan bandeng di Kabupaten Gresik. Ya, kami melihat ketika kita punya satu bahan yang cukup besar, tetapi kita butuh loncatan ya, butuh akselerasi bagaimana bandeng ini bisa menjadi produk unggulan. Nah, pada hari ini kita coba untuk membranding bandeng Gresik menjadi produk unggulan karena di balik itu kami melihat ada satu kemanfaatan yang cukup besar. Contohnya ada padat karya ibu-ibu di rumahan dalam pembersihan kulit bandeng, pencabutan duri kulit bandeng. Ketika semuanya itu bisa berjalan, maka ini ada kemanfaatan yang cukup besar, baik dari rumahan menjadi sampai olahan. Karena kami melihat sekarang lagi tren ya, di masa pandemi ini lagi tren UMKM yang berupa frozen food. Saya pernah melihat ada bebek, ada ayam. Lah, saya kenapa kok bandeng tidak bisa didorong di sana? Makanan olahan bandeng yang selama ini sudah banyak, mulai dari otak-otak, bandeng bakar atau bandeng asap. Tetapi kita masih berkutik di bumbu-bumbu yang itu. Kami mendorong bagaimana karena di situasi pandemi ini ada satu bentuk makanan olahan yang mudah dalam kemasan dan sajian berupa frozen food. Masyarakat tinggal dipanaskan di microwave, terus tinggal masak, langsung siap saji. Jadi ada inovasi produk juga, begitu ya. Bandeng tidak hanya dijual mentahannya, tapi dikemas sedemikian rupa sehingga bisa menyebar ke berbagai wilayah. Sempat mungkin ekspor barangkali atau gimana? Ya, selama ini pasar bandeng tentunya yang di lokal itu mulai Jakarta, Bandung, Jawa Barat, Jawa Tengah. Sampai yang ekspor terakhir kita kirim ke Jepang, ke Italia. Oh, sampai salah Jepang, Italia juga ya? Salah satunya untuk yang size kecil itu khususnya di Desa Mengare, Kecamatan Bunga itu. Mereka ada satu desa yang menjadi desa devisa. Desa devisa kita dorong menjadi desa devisa karena mereka ekspor terus bandeng ukuran size kecil untuk umpan pancing, Mbak. Umpan pancing yang kebutuhannya cukup banyak. Ternyata banyak sekali potensinya begitu ya, tidak hanya untuk konsumsi manusia, tapi juga konsumsi sesama ikan gitu ya. Kalau Gus Yani paling favorit olahan bandeng apa nih? Olahan bandeng saya suka ya, berhubung saya orang Gresik asli, saya suka makan bandeng, Pak. Bandeng apa ya? Apa otak-otak atau bandeng tanpa duri atau presto atau apa nih? Jadi kalau kita orang Gresik asli itu kalau momen lebaran itu kalau enggak makan bandeng itu belum lebaran. Biasanya bandengnya dimasak kuah, dipindang gitu ya.
cita rasanya enggak ada rasa yang lain, mereka cuman asin gitu aja, asin banget, terus dicocol pakai sambal terasi gitu. Waduh, itu bisa nghabiskan nasi satu bakul itu, Nanti Mbak. kita sarapan Mbak pakai Emil. itu ya, boleh ya? Boleh. Kalau Pak Budi paling favorit apa nih, Pak? Yang ini apa tanpa duri juga bagus, terus juga yang macam-macam itu yang dibakar juga ya. Enak, mantap semuanya begitu ya. Tapi Pak Budi, kalau misalnya lihat tadi potensinya kan luar biasa, dan kita tahu loh Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur itu punya banyak sekali program untuk pemberdayaan UMKM gitu ya, termasuk UMKM kuliner Bandeng sepertinya. Ini apa yang dilakukan agar potensi luar biasa ini semakin bisa termaksimalkan begitu, Pak? Jadi Mbak Emil, keberadaan BI di provinsi ataupun kabupaten kota itu memang untuk mendorong kemajuan ekonomi daerah setempat ya. Oleh karena itu kita mengidentifikasi potensi-potensinya. Tadi kita melihat Gresik itu potensinya sangat besar, tidak hanya industri besar tapi juga industri mikro, kecil, menengah ya. Dan itu salah satunya tadi Bandeng. Kita identifikasi produk-produk mana yang bahkan ini di sini juga ada minumannya Legen. Itu Legen itu sudah ekspor juga. Jadi kita identifikasi, terus kami berikan program nanti. Itu UMKM-nya. Terus ini sebetulnya mendukung juga untuk pariwisata. BI juga berkepentingan untuk mendorong pariwisata di daerah, khususnya di Gresik ini. Pariwisata yang sangat terkenal adalah pariwisata religi. Ya, di sini ada makam Sunan Giri, Syekh Maulana Malik Ibrahim, dan banyak lagi untuk religi. Dan juga untuk ini pengembangan UMKM sendiri itu kami jadi kayak tadi Bandeng katakanlah itu tidak serta-merta hanya diproduksi dan dijual. Kami memiliki program rumah kurasi. Nah, jadi rumah kurasi ini produk-produk UMKM itu dimasukkan. Kita bekerja sama dengan Kadin Jatim untuk membuat suatu dikurasi supaya memenuhi standar-standar dari yang diingin oleh konsumen. Standar-standar ekspornya seperti apa gitu ya. Itu program-programnya seperti itu. Tadi Pak Bupati sudah bilang kalau membranding, termasuk di situ juga bagaimana produknya di develop ya, bagaimana packagingnya dan seterusnya. Itu semuanya itu bagaimana mempertahankan ini supaya kontinuitas dari pasokannya ya. Karena kan demandnya cukup tinggi juga. Nah, itu yang kami dorong program-programnya antara lain memberikan peningkatan kapasitas produksi, kemudian pembiayaannya juga ya melalui beberapa channel perbankan ya, lembaga-lembaga pembiayaan, dan juga membuat suatu klaster-klaster itu yang UMKM-nya tidak hanya Bandeng saja dan beberapa macam itu kira-kira UMKM bisa memanfaatkan rumah kurasi tersebut sekaligus untuk meningkatkan standar kualitas produknya begitu ya? Produknya ya, kualitas, kuantitasnya, termasuk brandingnya, termasuk zaman sekarang ada digitalisasi ya Pak Bupati, itu kita didik, kita onboarding UMKM itu untuk masuk ke dalam ekosistem digital, dia bisa menjual di marketplace ya. Jadi itu sangat membantu sekali di kala pandemik seperti ini. Dan satu lagi, Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur biasanya juga mendampingi UMKM untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal gitu ya? Betul, nah, itu, ya, itu penting sekali ya. Itu kan sudah dikurasi, itu kan dilihat higienitasnya, prosesnya, sehingga kalau memang ini jelas halal lah ya itu, tapi prosesnya itu harus kita tes lagi. Kalau halal, kita kasih sertifikasi halal. Nah, itu semakin meningkatkan daya saing produk di luar gitu ya. Gus Yani, saya pernah dengar kalau Pemkab Gresik, Gus Yani ini punya program 3B, bukan brand beauty behavior untuk Miss Universe ya, tapi itu apa? Boleh dijelaskan nggak? Jadi kita 3B itu apa 3B itu pendampingan terhadap pelaku usaha UMKM, bela beli bagi. 2 bulan yang lalu kita bersama teman-teman Bea Cukai membuka satu lokasi yang namanya di Pudak Galeri. Karena Pudak ini ciri makanan khas Kabupaten Gresik. Kita pakai nama Pudak Galeri di salah satu tempat sini, kita jadikan Pudak Galeri menjadi satu atap untuk produk-produk UMKM. Dan di situ kita buka klinik ekspor, Pak Budi. Klinik ekspor. Dengan sekarang eranya digitalisasi, perizinan yang OSS, kita di situ juga ada kurasi, menerima produk-produk UMKM, kita dampingi mulai legalitas, packaging, sampai
kita kenalkan ke pemerintahan, baik pemerintah juga swasta. Kita mendorong teman-teman OPD semuanya, juga swasta bersama dengan Kadin, HIPMI semuanya, kita dampingi. Saya selalu kampanye bahwa saya anak muda harus bantu UMKM. Salah satunya ketika kenapa kita branding hari ini, kita ketahui petani-petani khususnya perikanan ya, kan selalu punya kendala ketika mereka dihadapkan situasi harga pakan yang cukup tinggi. Terus biasanya butuh beberapa pupuk untuk kesuburan tanah sebelum mengisi air, itu juga kadang-kadang punya persoalan. Bagaimana kita mengurangi beban-beban mereka, otomatis dengan cara mengolah satu produk ini mempunyai ada tambahan nilai, added value-nya ada, dengan mendorong UMKM yang kreatif. Bayangkan saja selama ini 87.000 ton, kalau kita kali harga per kilonya itu 15.000, Pak Budi, itu hampir 1,5 triliun berputar urusan bandeng Baru saja ya. masalah perbandengan ya? Iya, Oke. dan itu hanya budidaya, terus olahan yang selama ini berjalan, kirim mentah ke Jawa Tengah, Jawa Barat, dan itu industri khusus belum ada. Nah, seandainya kalau hari ini kita branding, terus kita punya satu macam olahan yang cukup menarik berupa frozen food yang menjadi kemasan yang kekinian, kreatif, terus dagingnya itu diolah menjadi ikan kaleng, maka di situ kita bisa membantu persoalan-persoalan petani perikanan yang mungkin persoalannya setiap tahun dialami. Kita terus mendorong bahwasanya teknologi budidaya ikan itu juga hari ini harus benar-benar campur tangan teknologi harus bisa diterima. Mungkin kalau dulu lingkungan kita berbeda ya, tapi kalau sekarang dengan kondisi alam yang seperti ini ya tentunya harus benar-benar kita punya terobosan terkait dengan teknologi budidaya air. Dan satu hal, kami kemarin di Kabupaten Gresik juga diberikan amanah oleh Kementerian KKP, khususnya Pak Menteri, Pak Trenggono, menunjuk Gresik sebagai satu produsen ikan bandeng nasional. Ada 6 daerah kalau nggak salah, salah satunya Gresik menjadi punya potensi kampung bandeng. Nah, ini menjadi satu amanah yang cukup luar biasa. Kita ditunjuk yang rencananya kita lokasinya di Ujung Pangkah. Kenapa Kampung Bandeng? Karena di situ ada satu kawasan, mulai kawasan perikanan budidaya ikan bandeng, ada teknologinya, ada terkait pakan, dan semuanya terintegrasi jadi satu. Dengan satu klaim bahwasannya Ujung Pangkah menjadi Kabupaten Gresik menjadi salah satu kampung bandeng nasional. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong? Pak Budi, ini kan Bank Indonesia punya banyak sekali kontribusi begitu ya. Kalau fokus kontribusi Bank Indonesia saat ini untuk sektor pariwisata dan juga percepatan pemulihan ekonomi nasional seperti apa, Pak? Baik. Kalau pertama pariwisata dulu. Jadi gini, mengembangkan pariwisata itu tidak ansih pada industri pariwisatanya tapi juga harus lihat lingkungannya ya. Jadi kami dalam mengembangkan ekosistem pariwisata itu juga end to end. Jadi dari hulu hilirnya juga jelas. Pertama kalau pariwisata di daerah Gresik ini ya, atau ya sekitar sini, Jawa Timur lah khususnya yang BI Jawa Timur, ada beberapa macam. Kalau di Gresik ini ada wisata religi yang jelas itu tadi ya.
wisata kuliner. Ya. Ini Bandeng itu termasuk bentuk dari wisata kuliner ya. Saya yakin Pak Bupati punya sentra-sentra kuliner di Gresik. Nah itu yang kita kembangkan. Bandeng bisa menjadi salah satu outlet di situ. Tadi disebutkan mulai dari pakannya, mulai dari sampai branding, packaging sampai menjualnya itu bisa harus didampingi secara end to end, baik secara digital, baik pembiayaannya gitu kan. Nah itu kami end to end. Itu mengembangkan itu tapi dalam konteks pariwisata juga bisa. Jadi konteks wisata kuliner tapi di situ ada produk UMKM-nya yang bisa kontribusi di situ. Itu satu. Nah, ada juga religi. Kami juga mengembangkan katakanlah di Gresik, di Mojokerto ada festival Mojopahit ya. Kami menawarkan kalau di Jawa Timur itu lebih religi, lebih heritage atau sejarah ya. Karena kan di sini Mojopahit siapa tahu yang pasti kenal kan. Nah, itu terus wisata alam di situ. Nah, itu kita kembangkan itu semua. Kami mempunyai konsep 3A plus 2B. 3A itu accessibility, karena Jawa Timur luar biasa aksesnya, infrastrukturnya, kemudian amenity, ya, dan kemudian promosi dan perusahaan. Ya. Akses, ya itu karena akses di sini luar biasa banget. Dan itu di pariwisata dan kemudian kita kembangkan supaya bisa direplikasi ke daerah lain. Kalau di sini bisnis modelnya sudah bagus, biasanya kita ketok tularkan ke. Dan di sini ada BI Kediri, BI Malang, BI Jember, nah kami bekerja sama di situ. Itu kira-kira untuk pengembangan pariwisata. Kalau untuk ekonomi Jawa Timur, kami ada untuk pertumbuhan, apalagi tahun depan ini ya, itu ada empat yang kami lihat. Pertama, Jawa Timur itu harus mampu menjadi leading ekspor. Karena perekonomian Jawa Timur itu perekonomian yang kontribusinya itu kedua setelah Jakarta. Itu satu, jadi harus leading ekspor. Kemudian Jawa Timur harus harganya stabil dan komoditasnya harus terjaga. Nah itu ada program namanya Jawa Timur menjadi lumbung pangan Nusantara. Bandeng ini salah satu bentuk komoditi yang memang untuk konsumsi masyarakat, konsumsi untuk menjadi lumbung pangan, salah satu produk lumbung pangan Nusantara. Yang ketiga adalah digitalisasi. Bagaimana mengakselerasi perekonomian Jawa Timur dengan melalui digitalisasi, dengan menginklusifkan semua agen-agen ekonomi, katakanlah pasar. Pasar kita sudah membuat suatu e-payment ya, pakai QRIS dan seterusnya. Jadi semua terhubung ya. Itu kemudian ya terakhir adalah pengembangan UMKM dan juga ekonomi syariah. Itu penting karena di sini banyak pesantren. Nah, kita kembangkan itu kira-kira salah satu paket yang akan kita dorong di tahun sekarang dan ke depan untuk menjadikan Jawa Timur optimis, Jawa Timur bangkit. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini mumpung akhir tahun begitu ya, kita refleksi akhir tahun. Apa target tahun ini dan apa yang akan dilakukan tahun 2022 nanti, Gus Yani? Ya. Khusus untuk masalah perbandengan pariwisata dan juga UMKM nih. Jadi gini ya Mbak, saya ingat apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur ya, Ibu Gubernur Jawa Timur yang selalu, Pak Bupati, kita harus benar-benar peduli terhadap daerah dan tentunya daerah tetangga kita di kabupaten kota yang lain. Ada beberapa kabupaten kota yang di Jawa Timur khususnya, dan ini menjadi satu perbincangan di asosiasi pemerintah daerah APKASI ya, kabupaten. Kalau kabupaten ada APKASI, kebetulan saya selaku Wakil Ketua UMKM, Pak. Wakil Pas Ketua ya UMKM, jadinya ya. Nah, kadang-kadang kita itu mengalami kondisi yang surplus terkait produk yang lain. Suatu misal kemarin ketemu dengan Bupati Jember, menceritakan bahwasanya sempat surplus jagung yang begitu besar. Nah, di sini ada potensi ikan bandeng yang cukup banyak. Nah, sinergi ini yang kadang-kadang belum terbangun ya antar daerah. Link and match-nya gitu ya. Betul. Nah, sedangkan kalau itu benar-benar kadang-kadang kan kita melihat ketika ada jagung, ada bibit jagung daerah mana yang luar biasa, kita ikut-ikutan. Padahal kita enggak tahu ini proses panjangnya. Betul. Akhirnya enggak finish.
Kenapa nggak kita lihat ketika jagungnya overload di Jember, industrialisasinya di Gresik. Sama halnya ketika bandengnya kita over, maka kita punya bentuk bandeng olahan, otomatis ini menjadi produk unggulan yang bisa disinergikan dengan kabupaten kota yang lain. Mau Sidoarjo, mau Surabaya yang mereka notabene mereka benar-benar kota metropolis ya. Mereka tidak punya lahan LP2B, berkurang. Kebetulan di Gresik lebih banyak. Dan kita pasok mereka mulai dari kebutuhan pangan, mulai beras, ikan, dan lain sebagainya. Nah, sinergi-sinergi antara daerah ini yang tentunya menjadi tantangan tahun depan. Mudah-mudahan dengan sinergi, kolaborasi, kita bisa mencapai capaian akselerasi yang lebih cepat. Jadi kuncinya adalah sinergi begitu ya, agar satu sama lain saling mengisi, saling punya kekuatan sendiri-sendiri begitu, sehingga kita masing-masing menjadi daerah yang istimewa begitu ya. Terima kasih banyak Gus Yani, terima kasih Pak Budi. Selamat sekali lagi untuk Gresik Bandeng Fest 2021 dan juga program-program luar biasa dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kita tunggu yang lainnya, Pak Budi. Habis ini kita sarapan bandeng tampaknya. Pak Budi, terima kasih. Terima kasih Bang dan pemirsa. Luar biasa ini. Demikian tadi Indonesia Forward edisi hari ini. Semoga menginspirasi kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan juga terus bisa melangkah ke depan apapun tantangan di depan nanti. Saya Ibu Faiza, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.